Bapa, kami bersyukur setiap kami, anak-anak-Mu di dalam jemaat ini, yang tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan memakai setiap waktu dalam hidup kami, supaya kami bisa menangkap nilai-nilai kerajaan-Mu, menghidupinya, bahkan kami bisa menangkap isi hati-Mu di dalam semua yang kami kerjakan di dunia ini. Roh Kudus, pimpinlah kami terus, nyalakan sesuatu di dalam hati kami, supaya mata kami terbuka, hati kami terbuka, dan tangan kami bekerja bagi kerajaan-Mu. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai satu topik, yaitu pekerjaan kita. Vocation, atau dalam bahasa aslinya vocare, itu artinya panggilan. Jadi kita akan belajar memandang bahwa pekerjaan itu ternyata punya makna yang khusus. Bahkan itu diuraikan sejak pasal-pasal pertama di dalam kitab Kejadian. Kita akan belajar dari situ, lalu kita akan melihat bagaimana realitanya pada masa kini, dan terakhir kita akan melihat apa yang kita harus kerjakan. Nah, topik saya adalah bahwa melalui pekerjaan kita, Eden itu dipulihkan. Jadi katanya dipulihkan. Kalau kita bicara pemulihan, tentu saja yang dimaksud bukan berarti kita kembali ke titik nol itu pada waktu di Eden. Karena rencana Allah berjalan secara linear menuju satu tujuan. Dan kita sudah ada di dalam zaman ini, dalam tahap ini. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita temukan kembali. Sehingga prinsip-prinsip yang Tuhan tegakkan di Eden itu bisa kita tangkap kembali pada hari-hari ini menjadi kekuatan kita hidup di dalam kerajaan Allah ini. Nah saudara, pertama kita akan pertanyakan untuk apa kita bekerja? Mengapa kita harus bekerja? Nah jawabannya bisa jadi mulai dari hal yang paling praktis sampai filosofis. Yang paling praktis misalkan supaya kita bisa hidup. Demi anak istri saya, maka saya harus bekerja. Ya itu yang paling praktis, yang paling real ada di depan mata. Tapi kita juga bisa menggali lebih dalam, dan kita akan menggali dari firman Tuhan. Mari kita baca di Kisah 3 ayat 21. Ya, ini adalah ayat acuan kita. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, sebelum kita bahas mengenai pemulihan, khususnya pemulihan pekerjaan kita, pertama kita samakan dulu beberapa persepsi. Di sini dikatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kalau dikatakan Kristus tinggal di sorga, itu artinya memerintah, saudara. Bukan istirahat. Jadi pada waktu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya dia memerintah dari sana, dia berkuasa dari sana, dia menjalankan wewenangnya, kuasanya, penyertaannya dari sana. Hadiratnya ada atas seluruh ciptaan. Karena dikatakan bahwa dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Di Ibrani 1, pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Jadi itu poin-poin yang penting yang muncul dari Kristus tinggal di sorga. Kadang-kadang kita berpikir karena Yesus sudah lakukan karyanya yang penuh pengorbanan, lalu di atas kayu salib dia katakan sudah selesai, lalu dia naik ke surga, diberi mahkota, dan istirahat. Itu salah saudara. Yesus tidak pernah beristirahat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus Tritunggal itu terus-menerus bekerja. Sehingga kita pun harus terus-menerus bekerja. Ya. Nah kemudian, kedua dikatakan mengenai zaman. Ya, di sini dikatakan di zaman dahulu.
dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau zaman nabi-nabi sebelum Yesus datang itu disebut zaman dahulu, sebenarnya zaman apakah kita hidup sekarang ini? Saudara, jawabannya adalah zaman akhir. Jadi kalau dibagi dua secara sederhana, zaman dahulu dan zaman akhir. Penandanya adalah kedatangan Yesus pertama kali 2000 tahun yang lalu. Itu penanda dari dua zaman ini. Nah, sejak Yesus datang pertama kalinya 2000 tahun yang lalu melakukan karyanya naik ke surga, sejak saat itu sampai ke sini, ini adalah zaman akhir. Jadi janganlah kita menafsirkan bahwa zaman akhir adalah sesuatu yang masih di depan, itu hanya sepenggal waktu yang singkat dengan segala kejadian yang dahsyat, yang heboh. Saudara, itu hanya penutup pada zaman akhir. Tapi zaman akhir ini sudah berlangsung, dan nanti pada waktu ini semua berakhir, kedatangan Yesus yang kedua kali, berarti selesai zaman akhir ini. Karena kita akan masuk dalam era selanjutnya, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ini penting persepsi kita, supaya kita sadar mengenai kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Jangan disamakan dengan waktu kita. Akibatnya nanti mata kita akan tertujunya pada ke bawah terus, ya, pada hal-hal yang sementara terus. Padahal di sini Tuhan sudah bekerja terus menuju pada satu kegenapan. Ini harus kita sadari, ya, sehubungan dengan kerja kita. Nah, ciri-ciri dari akhir zaman ini, satu yang paling menonjol, saudara. Satu, yaitu bahwa Injil diberitakan semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Jadi ini terlalu panjang, tapi kapan-kapan kalau saudara suka untuk belajar, kalau kita melihat sejarah, saudara, lihat satu hal yang paling dominan. Mungkin di permukaannya adalah pergerakan bangsa, penjelajahan samudra, jatuh bangunnya, politik, militer, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan bahwa ada satu benang merah yang terus meluncur di situ, yaitu pemberitaan Injil. Bagaimana kawasan demi kawasan, benua demi benua, bangsa, suku bangsa, semua terjangkau, tersentuh oleh yang namanya pemberitaan Injil. Sebenarnya itu hakikatnya, itu indikatornya. Jadi kita harus waspada di sini. Nah, kita mundur sedikit sebelum ayat 21, dikatakan di ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi sebenarnya ini adalah khotbah Petrus. Ya, di depan orang-orang Yahudi, sesudah peristiwa Pentakosta itu, dia memberitakan mengenai Yesus. Dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saudara, apakah yang kita tangkap dari istilah kelegaan ini? Mengapa seseorang bisa lega pada satu titik? Karena sebelumnya dia sesak. Mengapa dia bisa lega? Karena sebelumnya dia menantikan sesuatu. Jadi perhatikan ini. Kelegaan memang secara hurufiahnya itu berarti a recovery of breath. Jadi seperti nafas yang pulih. Karena tadinya nafas ini sesak atau seperti tertahan. Jadi bayangkan satu masa yang penuh dengan penantian, lalu yang dinanti itu muncul, maka kelegaan. Ya, jadi kita harus meninjau, saudara. Ya, pertama-tama saya ajak saudara meninjau bagaimana pengaruh kejatuhan itu sehingga menimbulkan kesesakan itu. Mengapa dikatakan ini satu kesesakan sehingga harus lega? Karena memang ini satu masa kejatuhan. Nah, dihubungkan dengan topik kita, kejatuhan itu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita, pekerjaan manusia. Saudara, kita mundur di Kejadian pasal ketiga, sesudah manusia itu jatuh di dalam dosa. Alkitab mengatakan bahwa tanah itu menjadi terkutuk. Allah mengutuk tanah, terkutuklah tanah karena engkau. Dikatakan bahwa dengan bersusah payah manusia akan mencari rezekinya dari tanah seumur hidup. Lalu dikatakan semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dikatakan apa lagi? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
Jadi saudara perhatikan, tanah terkutuk. Orang bersusah payah mencari rezekinya dari tanah seumur hidup. Tapi yang ditumbuhkannya adalah semak duri dan rumput duri. Lalu manusia harus berpeluh untuk bekerja, untuk bahkan survive, untuk mencapai sesuatu. Harus dengan peluh. Saudara, karena kita lahir di dalam dunia yang jatuh, mungkin kita pikir ya itu memang sewajarnya. Karena itu saya akan mengajak kita semua meninjau, mudah-mudahan saudara bisa menangkap sebelum kejatuhan. Bagaimana naturnya? Ini ternyata hal yang sangat bertolak belakang sekali saudara. Mari kita lihat satu-satu. Sebelum kejatuhan, pertama, Tuhan memberikan perintah beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini bicara mengenai pelipat gandaan, perkembangbiakan, memenuhi bumi. Kemudian mengenai statusnya yang begitu mulia, Tuhan katakan berkuasalah atas segala ciptaan yang lain. Tuhan menyebut ikan-ikan yang di laut, burung-burung di udara, ternak, dan semua binatang yang merayap di bumi. Artinya dari seluruh yang diciptakan Tuhan, manusia yang paling berkuasa. Satu status, sekaligus satu mandat. Kemudian Tuhan menjelaskan mengenai makanan mereka. Bahwa mereka akan makan dari, Tuhan bukan hanya menjelaskan, tapi menyediakan saudara. Mereka makan dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan yang berbiji. Tuhan sediakan. Lalu hal berikutnya yang begitu indah, dari semua tempat di pelosok bumi, di muka bumi, Tuhan mengambil satu tempat yang namanya Eden, dibangun oleh Tuhan menjadi sebuah taman, lalu Tuhan menempatkan manusia di situ menjadi tempat kediamannya. Lalu apa? Supaya manusia mengusahakan dan memelihara. Jadi saudara lihat dan saudara tangkap, Tuhan bukan hanya memproyeksikan masa depannya, Tuhan bukan hanya memberikan mandat yang mulia, tapi Tuhan juga memelihara mereka, memberi kediaman, memberi pekerjaan. Semua itu dilakukan di dalam hadirat Tuhan yang utuh. Karena manusia belum terpisah dari Tuhan. Jadi saudara lihat, bahwa kita dirancang untuk bersekutu, untuk ada, untuk masuk, untuk tinggal selalu di dalam kasih karunia itu. Kita tidak didesain untuk hidup di luar kasih karunia. Karena kita akan mati. Nah jadi seharusnya saudara, pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang tanpa kesulitan. Seharusnya. Tanpa beban, tanpa stres. Ini adalah sesuatu yang mengalir dengan wajar. Boleh dibilang seperti orang sehat yang bernafas. Ya, mengalir dengan wajar. Bukan sesuatu yang dipergumulkan dengan rumput duri, onak duri, berpeluh, segala kutuk, segala ancaman. Tetapi kita semua tahu bahwa karena dosa, maka pekerjaan itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyusahkan. Satu beban, ada stresnya. Di dalam orang bekerja, saudara makanya mengenal istilah, ini kalau belum work from home, ya orang masih ngantor, katakan ini pekerja kantoran. Orang kenal namanya Monday sickness atau Monday morning syndrome. Ya. Jadi artinya di dalam kejenuhan, di dalam seperti tanpa tujuan, di dalam tekanan, orang akhirnya jenuh dan stres, saudara. Ya, jadi pada waktu Senin pagi itu dia masih membayangkan ada 5 hari lagi yang panjang. Ya, mungkin rasa syukur karena dapat pekerjaannya sudah berakhir. Sekarang masuk dalam apa yang disebut monoton dan itu menekan. Karena apa? Karena bisa terjadi konflik. Bisa terjadi target yang tidak terpenuhi. Bisa muncul tekanan. Dan saudara, saya hanya akan munculkan 2 hal dalam pekerjaan di dunia yang sudah jatuh ini. Yang satu adalah yang namanya persaingan, saudara. Satu kompetisi. Dan yang kedua, yang namanya kelangkaan atau scarcity. Saudara lihat bahwa bisa jadi orang merasa puas, tapi seringkali kalau kita selidiki, mengapa orang merasa puas? Karena dia memenangkan satu persaingan. Saudara tahu bahwa yang namanya persaingan, kalau ada orang yang menang, berarti ada orang yang kalah. Ada orang yang membesar, karena ada orang yang mengecil. Ada orang yang bangkit karena ada orang yang jatuh. Itu hakikat dari persaingan.
Jadi bisa jadi itu yang ada di dalam dunia kerja kita. Manusia bersaing satu dengan yang lain, saling injak, saling sikut satu dengan yang lain. Supaya diri sendiri bukan hanya survive, tapi maju dan naik. Lalu yang kedua adalah bicara kelangkaan. Satu shortage, ya, satu defisiensi atau tekor gitu istilahnya. Secara hipotesa, saudara, kalau sumber-sumber di bumi ini berlimpah, maka sebenarnya tidak perlu ilmu ekonomi. Ya, ahli ekonomi nggak usah, orang menghitung itu nggak usah. Sebenarnya itu semua muncul. Kenapa para ekonom muncul? Karena dia harus hitung dari satu sumber yang terbatas. Sehingga keterbatasan ini harus diolah sedemikian supaya menghasilkan profit. Kan itu hakikatnya. Jadi bayangkan kalau semua sumber ini tidak terbatas, tersedia. Bukan hanya melimpah, bukan hanya adil, tetapi harmoni. Ya, saudara coba bayangkan. Siklusnya selalu pas, keseimbangannya selalu pas. Setiap orang mendapatkan cukup dan berlimpah. Saudara, kerja ini sungguh akan sangat berbeda. Ya, bisnis akan sangat berbeda. Hidup kita akan sangat berbeda. Jadi perhatikan bahwa itu semua lahir karena kejatuhan. Hidup tidak nyaman. Terjadi disharmoni. Saudara, mengapa ada konflik? Ya gampang aja, pikir secara paling sederhana. Orang konflik karena rebutan, karena persaingan, karena satu kelangkaan. Jumlahnya terbatas, kebutuhannya besar, misalkan. Karena ada ancaman. Lalu apa yang dihasilkan? Ketakutan, kesedihan, ketidakpastian. Tidak ada yang bisa kekal. Pada waktu orang merasa berhasil, merasa sukses, pada detik itu juga membayang ancaman. Saudara, semua bisnis, pada waktu yang mengkalkulasi strategi marketing misalkan, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah faktor kompetitor. Ya, nggak ada bisnis yang nggak menghitung kompetitor, itu nggak ada. Karena bisnis pada hakikatnya adalah kompetisi. Jadi secara mendasar saya katakan, manusia itu terus-menerus diasah kemampuannya untuk berperang. Itu kebenarannya, saudara. Untuk saling berkonflik dan untuk memenangkan konflik. Satu perang. Jadi perang bukan hanya pada masa perang sesungguhnya, tapi di dalam segala masa. Itulah sebabnya begitu perang dunia kedua selesai, perang ekonomi. Ya. Nah, jadi saudara, kita juga boleh membuat satu hipotesa. Seandainya saja semua sumber daya, sumber alam, ya, apa yang tersedia itu terdistribusi, bukan hanya dengan adil, ya, tapi dengan sedemikian sehingga harmonis, maka hidup kita akan seperti di Eden. Ya. Nah, saudara, tetapi masih ada ancaman yang paling besar bagi manusia, yaitu bahwa manusia kemungkinan tidak akan pernah kembali kepada penciptanya, melainkan terhilang selama-lamanya di dalam neraka. Itu ancaman yang paling menakutkan, saudara. Ancaman final yang membayang-bayangi umat manusia. Itulah sebabnya kita bisa memahami mengapa teks tadi mengatakan bahwa Kristus datang itu sebagai satu kelegaan bagi umat manusia. Satu kelegaan, satu jalan keluar, saudara. Nah, jadi bagaimana sekarang kita masuk di dalam pekerjaan? Bagaimana pekerjaan kita bisa merupakan pemulihan? Apakah ini satu keadaan yang terlalu muluk, mengingat kita lihat sudah sedemikian jatuhnya dunia ini? Apa yang kita sebagai orang percaya harus lakukan? Saudara, pemahaman dasar kita, yaitu bekerja, sekali lagi adalah panggilan kita. Ya, panggilan pada dasarnya adalah sesuatu yang memanggil dari luar diri kita, ditujukan kepada kita sehingga kita merespon. Jadi ini bukan berasal semata-mata demi diri kita sendiri. Tapi kita bekerja karena kita menjawab satu panggilan dari luar diri kita. Jadi meluas. Bukan hanya soal ego kita. Bukan hanya soal kebutuhan kita. Tapi meluas. Ya, itulah sebabnya kita bicara mengenai kerajaan Allah, saudara. Ya. Nah, sekali lagi kembali ke ayat 21. Yesus sedang memerintah. Dan bahwa segala sesuatu sedang dipulihkan. Lalu bagaimana kita masuk di dalam proses ini? Kita ikut serta di sini. Nah, ini hal praktis.
Ada 4 hal. Ya, 4 hal yang kita ingin belajar secara praktis. Ini khusus bicara mengenai kita sebagai orang yang bekerja, ya saudara. Jadi ini bukan konteksnya penginjilan atau pemberitaan Injil, tapi pekerjaan kita. Bagaimana ini masuk melebur di dalam visi kerajaan Allah. 4 jalan, ini adalah pertama, apa yang disebut mekar atau blooming. Mekar ini bisa dilakukan oleh setiap individu, orang dewasa, orang percaya dewasa yang sudah bekerja, harus mengambil jalan ini, yaitu dirinya mekar. Mekar itu artinya bersinar, artinya terpancar di dalam pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan. Jadi bahkan gak usah cari-cari. Kalau di tangan saudara sedang lakukan ini, di satu kantor, di satu perusahaan, di satu warung, di satu toko, biarlah kita mekar di situ. Maksudnya apa? Maksudnya nilai-nilai kerajaan Allah itu tercermin di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Jadi di sini muncul prinsip-prinsip. Do your best, lakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya. Spirit of excellence yang mungkin saudara sudah sering dengar. Going extra miles. Ya hal-hal seperti itu. Ini kaitannya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau di tempat kita kerja saja kita tidak bisa mekar, ada tanda tanya. Ya, kita berpikir negatifnya itu begitu. Boleh saudara, ya jangan kita tertuduh, tapi kita lalu mempertanyakan. Kita mencari, apa bedanya saya dengan orang yang belum percaya? Saya sudah anak Tuhan, mengapa saya tidak bisa mekar? Ya. Jadi saudara, indikatornya adalah kita menjadi berkat di situ. Indikatornya lebih gampang lagi, kita disukai. Bukan dibenci, bukan dijauhi. Ya, jadi kadang-kadang memang bukan kesalahan kita kalau kita dibenci, tapi kalau orang-orang tidak merasakan hangatnya kita, tidak merasakan kepeduliannya kita, tidak merasakan manfaatnya kita di tempat kerja kita harus hati-hati. Ya, jadi cirinya kalau kita tidak ada di situ, lalu orang kehilangan. Aduh, saya teringat mengenai si A ini. Ya, betapa hangatnya kita, betapa menyenangkannya pada waktu dia masih ada. Ya, itu artinya kita terpancar, kita belum, saudara. Ya, kita mekar. Jadi setiap orang bisa lakukan ini. Nah, kemudian yang kedua, melangkah lebih jauh. Ini adalah menyumbang. Ya, menyumbang atau donate. Nah, ini bukan melulu mengenai uang. Tapi ini adalah sesuatu yang kita lakukan di luar pekerjaan kita. Jadi di dalam waktu luang kita, di dalam tenaga luang kita, kepada upaya-upaya yang ada di luar pekerjaan. Jadi tanpa profit, ya kita sebagai volunteer. Bisa itu gereja, bisa itu lembaga-lembaga sosial yang lain, ya saudara terlibat sebagai sukarelawan di situ. Tapi pokoknya tujuannya adalah membawa manfaat bagi orang lain. Nah, itu dilakukan sesuai dengan keahlian atau talenta kita. Ya, jadi selain pekerjaan kita yang rutin, yang misalkan office hour, ya di luar itu kita donate lagi. Jadi saya golongkan bahwa saudara-saudara yang melayani ya di rumah Tuhan dengan keahlian saudara, dengan talenta saudara, berarti saudara sedang melakukan hal yang kedua itu. Ya, saudara sedang menyumbang sesuai dengan keahlian dan talenta saudara. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan, invent. Nah, ini lebih serius. Ya, ini perlu upaya lebih. Ini perlu kapasitas yang lebih. Jadi artinya seseorang yang percaya, seorang anak Tuhan, dia meluncurkan atau menciptakan satu upaya baru. Upaya sosial baru yang membawa manfaat juga bagi orang banyak. Jadi orang bisa mendirikan satu lembaga, bahkan itu lembaga bisnis. Kalau itu murni ditujukan demi kemaslahatan orang banyak, ya manfaat orang banyak, itu berarti saudara sedang melakukan ini, invent atau menciptakan. Nah, ciri-ciri dari ini selain skalanya yang membesar, dibutuhkan kemampuan yang besar, itu disebut culture making. Ya, menciptakan satu budaya yang baru. Karena sekali lagi, budaya yang dari dunia ini adalah budaya yang rusak, saudara. Nah, katanya, ada seorang ahli mengatakan cara mengubah satu budaya adalah dengan menciptakan satu budaya yang baru. Itu satu cara.
Ya, jadi di sini kita membangun sesuatu yang lebih serius, ya, lembaga apapun. Nah, kemudian yang keempat adalah berinvestasi, ya, invest. Nah, berinvestasi artinya seorang anak Tuhan di dalam kapasitas keahlian talentanya, dia mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh gereja. Tentu saja upaya yang bermanfaat lagi bagi orang banyak. Jadi semua yang kita bicarakan ini, idealnya semua mengarah keluar, saudara. Bukan ke dalam, bukan demi diri sendiri. Jadi ini memberkati sekitar. Orang bisa memakai keahliannya, profesionalismenya, bahkan memakai dananya, ya, untuk ikut menginvestasikan pada apa yang sedang gereja lakukan untuk memberkati sekitar. Ya, jadi misalkan gereja, biasanya kalau gereja sudah membesar, umumnya ini satu pola yang hampir umum, dia membangun sekolah. Kalau ada dana yang lebih besar lagi, dia bangun rumah sakit. Ya, tapi rumah sakit yang bukan mengejar laba semata, ya. Sosialnya itu besar. Mendirikan atau bahkan yang sederhana, event-event amal misalkan. Nah, di situ seorang pekerja bisa menyumbangkan keahliannya dan dananya. Ya. Jadi adalah 4 jalan. Ya, 4 jalan yang bisa setiap orang percaya lakukan. Minimal 2 dari antara 4 ini setiap dari kita pasti bisa lakukan, saudara. Nah, jadi itulah sebabnya kalau kita melihat jemaat kita, saudara ingat bahwa di waktu yang lampau kita punya yang namanya daerah adopsi. Ya, walaupun karena berbagai hal akhirnya itu dihentikan, ya, karena sudah tidak relevan, karena kondisi terkini dan lain sebagainya. Ditambah juga dengan kondisi internal kita, akhirnya dihentikan. Tapi saudara perhatikan bahwa itu upaya yang kita lakukan di dalam rangka yang ketiga dan keempat. Ya, mengadopsi satu daerah, lalu kita lihat kebutuhannya apa. Pada waktu itu pendidikan, banyak anak putus sekolah. Jadi kita masuk di situ dengan router kan. Lalu apalagi masalah kesehatan, mahal pengobatan, kita mendirikan klinik di situ. Ya, walaupun 2 ini sayang sekali sudah berakhir, tapi saudara perhatikan bahwa itu benih yang pernah kita tabur. Selayaknya juga kita menabur kembali dengan konteks yang lebih pas, dengan kondisi yang lebih pas sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi saudara, pekerjaan kita keluar itu satu panggilan, bukan melulu demi diri kita sendiri. Jadi yang pertama, jangan pandang pekerjaan kita sebagai beban, sebagai sesuatu yang bikin stres. Saudara, pergumulan pasti ada. Karena apa? Karena dunia jatuh. Persaingan, tekanan pasti ada. Memang kita secara natur di dalam dunia jatuh ini diasah untuk berkonflik, untuk berperang. Tapi kalau kita punya perspektif ini, kita tahu bahwa itu memang satu mandat dari Tuhan. Dan arahnya bukan demi kemenangan egois kita, tapi arahnya adalah nilai-nilai kerajaan Allah ditegakkan. Kerajaan Allah itu juga dibangun melalui apa yang kita kerjakan. Itu bukan sekedar upaya diri sendiri supaya survive, tapi itu adalah langkah respon kita masuk di dalam rencana Allah untuk memulihkan. Jadi ingat satu kata kunci, rebuild atau pemulihan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan hal-hal untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Pekerjaan tangan kami, pekerjaan pikiran kami, pekerjaan hati kami. Segala buah yang dihasilkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semuanya, Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau menguatkan setiap kami. Orang-orang dewasa yang sedang bekerja dimanapun kami berada. Kami tahu ada pergumulan, kami tahu ada tekanan. Tapi Tuhan, sekali lagi, biarlah bersama-sama kami mengangkat mata kami. Biarlah roh kami dikuatkan untuk kami melihat rencana-Mu. Bahwa Engkau bertahta di sorga, tapi tangan-Mu ada di bumi. Kemuliaan-Mu ada di sorga, tapi hadirat-Mu, penyertaan-Mu ada di bumi, bersama-sama dengan kami. Ada di dalam tangan kami, ada di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau memberkati pekerjaan kami. Biarlah kami terus punya hati yang mencari, hati yang haus, hati yang rindu untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Kami percaya Engkau akan memberkati pekerjaan tangan kami, berbuah-buah,
bukan hanya bagi diri dan keluarga kami, tapi bagi sekitar kami. Biarlah orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.